Prancis. Ya, bahasa negaranya bahasa Prancis. Bahasa yang dipakai di dalam kehidupan masyarakat, bahasa nasionalnya itu ada 4. Bahasa Prancis, bahasa More, bahasa Fulfude, dan bahasa Jula. Itu 3 bahasa mayoritas. Oke, tadi kan Vina bilang di sana masyarakatnya populasinya kurang lebih sekitar 15 juta. 15 juta. Maksud saya gini, apakah mereka terbiasa nggak dengan bahasa Prancis misalnya di daerah? Nggak biasa. Yang terbiasa bahasa Prancis itu cuma mereka yang sekolah. Jadi kalau kita pergi ke daerah, kita bisa komunikasi kebanyakan cuma sama yang pria. Karena cuma yang pria pergi sekolah. Dan sekolahnya cukup tinggi. Terus yang 3 bahasa yang tadi? 3 bahasa itu jadi mereka tergantung di daerahnya mana. Oh gitu? Iya. Jadi misalnya bahasa More itu biasanya di daerah sentral. Bahasa Fulfude itu di daerah atas, dekat gunung. Bahasa Jula itu adalah bahasa pasar. Jadi nggak ada daerahnya, tapi kebanyakan di daerah selatan. Slang lah, kayak slang gitu. Hah? Enggak, bukan slang kan? Bukan slang, dia bahasa pasar, jadi istilahnya bahasa yang dipakai oleh penjual-penjual. Nah, jadi kalau misalnya ke pasar-pasar, biasanya kebanyakan orang-orang di sana itu pasti tahu bahasa Jula. Enggak, saya lagi berpikir gini loh. Kan sekarang kan artinya Vina dengan BTS ini kan artinya menerjemahkan ke suku-suku bahasa suku-suku. Bayangkan aja satu Alkitab itu untuk satu suku aja bisa 30 tahun. Ya kan? Nah maksud saya kalau misalnya mereka punya 4 bahasa yang katakanlah mereka bisa mengerti salah satunya, artinya kan dengan 4 bahasa ini kita misalnya katakan berbarengan dengan 4 bahasa ini diterjemahkan dalam 4 bahasa ini, paling tidak kan artinya mungkin dari 15 juta itu mungkin nggak semua, at least mungkin bisa 50 sampai 60% kan mereka tidak mengerti. Iya. Tapi permasalahannya lagi, Pak Yanto, itu yang seperti tadi itu bukan bahasa yang mereka pakai di rumah. Mereka ngerti, tetapi bukan bahasa sehari-hari yang mereka pakai. Saya begini loh, saya pikir gini. Di Indonesia kan sekarang banyak tuh terjemahan bahasa Alkitab, bahasa Dayak, bahasa segala macam, pokoknya suku-suku yang ada. Saya melihat sekarang justru bahasa suku-suku ini sekarang sudah tidak dipakai. Kenapa? Karena pemerintah sudah mendidik mereka dalam bahasa Indonesia. Artinya mereka lebih familiar perubahan berbicara, maksudnya membaca dalam bahasa Indonesia. Nah, maksud saya kalau misalnya di Burkina Faso ini katakanlah ada 4 bahasa yang artinya bisa diterima dengan mereka seperti itu. Kenapa nggak diterjemahkan dalam 4 bahasa? Kemudian pendidikan ini yang bahasa itu kita sudah terjemahkan di dalam bahasa mayoritas itu Alkitabnya nggak ada dari zaman dulu. Tapi benar yang seperti kalian bilang itu yang saya. Iya. Bahasa itu orang bilang evolve. Evolve itu artinya dia berkembang, ya. Dan jadi banyak bahasa yang punah. Di Burkina Faso waktu pertama kali saya daftar untuk ke Burkina Faso kurang lebih 4 tahun yang lalu, itu dikasih tahu ada sekitar 72 bahasa. Nah sekarang tinggal 66 bahasa. Kenapa? Karena bahasa-bahasa yang lain itu semakin dikit penggunanya, semakin ditinggalkan oleh penggunanya. Dan itu memang trennya sekarang. Banyak orang-orang yang pergi, kalau yang mereka pergi sekolah, ya, mereka lebih karena udah terbiasa dengan berbahasa-bahasa seperti misalnya bahasa Prancis, jadi bagi mereka juga nggak terlalu bermasalah. Tetapi anehnya kita lihat, walaupun mereka bisa, di rumah tetap mereka ngomongnya Prancis, tetap bahasa sendiri. Nah sekarang target kita yang kita ingin sampaikan adalah mereka yang nggak sekolah itu. Nah, karena mereka tetap nggak ngerti, walaupun mereka bisa bicara, tapi untuk nulis, untuk baca, untuk mengerti tingkatnya nggak sampai di situ. Kalau kita ngomong orang-orang di kota itu udah nggak ada permasalahan buat mereka. Mereka komunikasinya di kantor, di tempat kerja, itu udah pakai bahasa Prancis. Jadi bagi mereka itu udah terbiasa mahasiswa. Tetapi yang di daerah-daerah masih tetap itu. Tapi sistem kita sekarang juga daerah-daerah yang bahasanya ditemukan ada kesamaan, ya, mereka ada presentasinya. Saya bukan berterjemah lagi, jadi saya nggak tahu. Jadi mereka temukan misalnya di daerah Jawa pesisir sama Jawa Pekalongan itu hampir sama, tapi nggak sama. Misalnya mereka temukan kira-kira 50% sama. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan setelah
satu program yang disebut adaptation, jadi adaptasi. Jadi mereka masukin, temukan kata-kata yang sama, jadi mereka nggak usah terjemahin ulang. Dengan begitu proses penerjemahan Alkitab bisa mundur jadi cuma 5 tahun. Nah, itu juga yang terjadi di Papua Nugini dan juga terjadi di Indonesia, terutama di daerah Irian Jaya, di daerah Papua. Jadi dia sama-sama similar, mereka pakai ini, langsung program itu bisa otomatis tahu. Mereka bisa kasih lihat, oh di sini ini yang sama-sama tinggal, yang lain-lain diterjemahkan, kemudian dikasih tes, dites sama orang lokal, apa benar terjemahannya seperti ini, apa benar bahasanya seperti ini. Dengan begitu proses penerjemahan Alkitab bisa berkurang, bisa sampai 5 tahun selesai, karena udah ada yang mulai dulu. Tetapi kalau saya lihat memang sekarang, dulu saya juga pikirnya itu kenapa susah-susah gitu ya, tapi begitu saya hadapi langsung sama situasi di sana, saya ngerti kenapa masih dibutuhkan hal seperti itu. Susah sekali buat mereka karena tingkat pendidikan. Oke, maksud saya kan kita dulu Indonesia juga 20-30 tahun yang lalu kan makin juga more yang sama kan kondisi kan. Saya orang Kalimantan, saya itu orang Dayak juga, masih makan orang kan, ada ini cerita seperti itu. Nah tapi kan sekarang kayak katakanlah 30 tahun kemudian sekarang ini mereka tuh sudah rata-rata sudah bersekolah semua. Saya pikir di Burkina Faso pun juga mereka seperti itu kan, artinya mereka tetap akan memfasilitasi sekolah, walaupun kita lihat tadi satu kelas bisa 250 orang, tapi saya pikir trendingnya dari tahun ke tahun pasti akan lebih banyak pembangunan sekolah gitu segala macam, dan orang pasti akan lama-lama pindah gitu. Hanya saya yang berpikir begini loh, satu Alkitab dalam satu daerah itu 30 tahun untuk mengerjakan, kita bicara refresh lah 30 tahun. Dengan mereka melakukan pembangunan selama 30 tahun, mestinya kalau menurut logika yang gampang aja, mestinya kalau bangun 30 tahun, maksudnya orang-orang ini 15 juta ini artinya kita bisa untuk menyerap bahasa itu gitu. Iya, ya. Saya setuju. Mungkin yang perlu saya klarifikasi sedikit, 15-30 tahun itu yang sekarang yang maksudnya dalam metode lama. Karena 30 tahun yang lalu waktu mereka mulai belum ada komputer. Ya, apa yang terjadi, mereka pakai kartu gini loh. Zaman dulu kan ketik-ketik gitu ya. Mereka dulu pakai sistem begitu. Karena itu prosesnya lama sekali, 30 tahun. Sekarang ini bisa, yang setahu saya proses penerjemahan Alkitab itu 15 tahun itu paling maksimum targetnya ya. Makanya dengan yang saya bilang mereka pakai sistem adaptasi itu berkurang lagi bisa sampai 5 tahun. Tapi benar, bahasa itu dia berevolusi, dia berkembang. Jadi bahasa daerah itu permasalahan di sana juga permasalahan sekarang, orang-orang tuh nggak mau belajar baca, nggak mau belajar baca bahasa mereka sekarang. Yang mereka hadapi permasalahan para penerjemah Alkitab di sana. Mereka maunya belajar bahasa Prancis, karena mereka pikir kalau saya kerja saya perlunya bahasa Prancis. Tapi mereka nggak ngerti masalahnya gitu. Yang mereka setiap hari masih ngomongin. Nah kalau ngedengerin ngedengerin program-program di dalam bahasa Prancis, mereka juga nggak ngerti. Mereka masih tetap hatinya otak mereka karena mereka udah besarnya di situ. Ya mereka ngertinya ya bahasa mereka. Tapi program ini yang seperti Ko Yakob bilang itu nanti anak-anak mereka yang akan kita perlukan. Jadi sekarang ini kalau saya lihat proses penerjemahan Alkitab itu untuk memenangkan jiwa-jiwa masyarakat dan generasi sekarang. Karena masyarakat generasi yang masih kecil-kecil seperti anak-anak yang tadi, begitu mereka di sekolah mereka tuh belajarnya bahasa Prancis. Jadi mereka akan berkembang besar dengan terbiasa di bahasa Prancis seperti orang-orang Indonesia di sini. Ya dalam 20-30 tahun. Nah yang kita sekarang targetnya 20-30 tahun, kita kalau nggak kasih mereka makanan, mereka nggak berkembang. Karena mereka nggak berkembang, karena pendidikan mereka rendah, yang berkembang besar di sana itu adalah Injil kemakmuran. Itu parah sekali di Afrika. Karena Injil kemakmuran itu paling gampang masuk ke daerah miskin. Orang-orang miskin diiming-iming kamu bisa berhasil. Percaya Tuhan kamu makmur, berhasil, Tuhan akan berkati. Itu berkembang besar sekali, gereja di sana nggak bertumbuh.
mungkin gerejanya tambah banyak, tapi jemaatnya nggak bertumbuh. Gampang sekali. Itu yang berkembang di sana. Saya sudah ketemu beberapa ke gereja nabi-nabi. Jadi hamba-hamba Tuhan seniornya, misalnya seperti Pak Denny di sini dipanggilnya apa? Nabi Denny. Saya pernah tanya dia, kenapa dipanggil Nabi? Oh, karena dia bisa bernubuat katanya. Dapat mimpi. Nah, masa nabinya banyak banget, di sini ada nabi, sana ada nabi. Nah, itu jadi mereka itu gampang sekali. Mereka bukan, kita nggak bilang mereka itu orang yang Kristen malas ya. Ini Alkitab ini sampai rusak-rusak mereka baca. Di tempat kerja saya itu, yang orang-orang Afrikanya kalau istirahat makan siang itu di sana 2 jam. Bisa tidur-tiduran. Bawa Alkitab, baca Alkitab. Tapi pengetahuan Alkitab cuma baca, kalau dia nggak berkembang, susah. Nah, jadi orang-orang yang manggil-manggil bapak pendetanya Nabi, itu orang-orang yang rajin loh, berdoa, rajin ini. Nah, tapi karena pengetahuan Alkitabnya kurang, karena tingkat pendidikan pendetanya juga rendah, seperti itu kasihan saya melihat itu. Berarti ini masalahnya pendidikan. Pendidikan. Masalah di daerah-daerah berkembang, negara berkembang itu kenapa sekarang banyak teroris masuk, kenapa banyak Islam berkembang juga masalah pendidikan. Karena mereka gampang diiming-imingi. Itu di sana juga kenapa banyak di Nigeria misalnya dan di daerah Ghana gereja-gereja itu dibom. Dibom itu karena bukan karena bukan orang luar Islam masuk ke situ bom, enggak, orang dalam anggota gereja. Kenapa? Orang Islamnya masuk datang ke desa itu, desa Kristen. Ini anak-anak ini nggak kerja nih, udah di rajin di gereja kamu. Mau duit nggak? Kamu ikut saya, masuk Islam, saya kasih kamu uang, misalnya 6 juta. Ya mereka ikut dicuci otaknya, dilatih jadi Islam. Setelah itu dikirim balik ke desa mereka. Suruh ngapain? Merusak di sana, ngebom gereja, intimidasi. Nah, waktu mereka balik, kan pendetanya nggak curiga dong. Wah, itu anak remaja saya, itu kan anak pemuda saya, anggota gereja saya. Orang-orang juga nggak curiga. Jadi mereka masuk, terus kalau ditanya, kamu kok 6 bulan nggak kelihatan kemana? Oh, saya pergi ke kota A cari kerja. Nah, begitu mereka balik, ngebom. Nah, itu sudah banyak terjadi di Nigeria, terjadi seperti itu. Mereka panggil itu serigala berbulu domba. Mereka panggil orang. Taktik serigala berbulu domba itu dipakai sekarang. Nah, kenapa ya? Itu kan masalah pendidikan juga mereka mengerti. Jadi sebenarnya kalau saya lihat bukan pembangunan atau apa, pendidikan yang mesti digalakkan. Jadi mereka tahu yang benar. Sedikit aja sih, maksud saya kebetulan kan di Kalimantan, maksud saya Dayak itu kan dulu begitu persebarannya mereka misalnya Belanda pun datang ke sana kan menerjemahkan bahasa Dayak ini untuk menjadi bahasa yang mereka artinya bisa baca. Sekarang ini sampai ke pelosok atau sampai ke itu mereka sudah tidak lagi memakai buku Alkitab yang dalam bahasa Dayak itu, mereka sudah pakai bahasa Indonesia. Tapi kita mesti, kalau saya mesti tanyakan mereka ngerti nggak? Rasa-rasanya sekarang lebih karena mereka semua sudah sekolah. Oh, udah sekolah. Kalau udah sekolah lain. Udah sekolah. Di situ masalahnya jelas. Karena mereka sudah sekolah dan anak-anak sekarang kan akhirnya di kampung kecil pun mereka sudah tahu sekolah gitu. Itu di situ. Ya, kita lihat ke generasi yang nggak dapat pendidikan ini. Jadi orang tua mereka, gitu, kakek nenek mereka, itu jangan jadi generasi kehilangan. Jadi memang kalau saya lihat kan benar-benar setuju sama Pak Yanto, bahasa itu akan ini suatu saat mereka nggak begitu lagi. Saya selalu mikir ngapain sih suatu saat ngajarin mereka bahasa, baca di dalam bahasa mereka, apa di dalam bahasa mereka gitu. Kenapa nggak ngajarin aja bahasa Prancis? Tapi permasalahannya itu mereka di sana masih ngomongnya itu. Cara mikir mereka, karena mereka ngomong itu, jadi cara mikir mereka masih pakai bahasa mereka. Jadi dari situ, tapi saya yakin dalam 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, memang bahasa itu daerah akan semakin hilang. Itu trennya sekarang. Banyak orang, anak-anak ya lebih, apalagi banyak kawin campur, jangankan suku ini sama suku ini. Terus mereka nggak baca, nggak bicara lagi bahasa mereka itu, pakainya bahasa nasionalnya, misalnya di sini bahasa Indonesia. Hilang jadinya di dalam keluarga itu.
Jadi memang sebenarnya ke arah sana. Ya, saya mungkin hanya sharing saja soal penerjemahan bahasa, ya seperti yang Pak Yato tadi bilang. Seingat saya bahasa kami itu bahasa daerah Kepulauan Sangihe Talaut Ciau itu terjemahkan oleh Belanda sekitar tahun 1800-an. Tidak dipakai memang, benar, tidak dipakai. Tapi Alkitab dalam bahasa daerah itu sekarang ada, yang dan dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bulan Mei tahun lalu pertukaran mimbar PGI ke Jakarta. Saya khotbah pas dapat jadwal di gereja masih Injili Sangihe Talaut di Engkano. Manai, saya khotbah minggu di situ. Itu semua sudah maju lah, karena banyak pelaut, mereka udah biasa lah jadi hidup di Jakarta besar di sini. Ya kemana-mana mereka pergi, bahasa apapun yang mereka pergi melaut ya itu mereka pakai. Tapi ketika saya mengutip bahasa ibunya yang tertulis dalam terjemahan tahun 1800-an itu tidak bisa disangkal. Dia bilang ini bahasaku. Dan Injil itu, berita Injil itu Pak, walaupun bahasa itu sudah tidak dipakai hari-hari di mereka, tapi itu masuk. Sehingga pada waktu sudah selesai kebaktian, saya ke pastoring, kami ngobrol-ngobrol di sana. Mereka bilang begini, kenapa pendeta kami di sini kok tidak pernah pakai bahasa itu? Kami memang mengerti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris karena mereka pelaut. Tetapi waktu dengar bahasa mama kami itu Injil rasanya jadi lebih hidup, walaupun bahasa itu sudah tidak dipakai. Sehingga saya sih berpikir begini, seperti saya tadi bilang, walaupun nanti terjadi perkembangan apapun terjadi di Burkina Faso sama seperti Indonesia, bayangkan dari tahun 1800 sampai sekarang 2013 itu udah jauh benar ya. Tapi yang namanya bahasa mama itu akan bicara sangat dalam ke sini, ke dalam hati. Sehingga usaha penerjemahan ke dalam bahasa ibu dimanapun, walaupun mungkin bahasa itu tidak dipakai, itu bahasa Injil, itu bahasa hati, itu akan sampai. Sehingga kalaupun diterjemahkan itu suatu waktu nanti tidak akan dipakai dalam pengertian umum sebagai sebuah komunikasi, tapi berita Injil itu akan sampai dengan efektif dalam bahasanya sendiri. Ya barangkali itu sharing, karena saya alami sendiri bahasa yang sudah kita tidak pakai, tetapi bahasa yang dapat menyentuh. Terima kasih Pak Denny. Memang itu yang banyak terjadi juga di sana waktu orang-orang itu dengar misalnya rekaman dalam bahasa mereka, itu istilahnya kuping mereka langsung tiba-tiba. Ya, lebih oh ini bahasa saya ini gitu. Kan dulu Injil juga ditolak kan karena mereka anggap itu miliknya orang asing. Nah, Injilnya orang asing kan, tapi karena itu makanya diterjemahkan supaya mereka juga lagu-lagu kan juga ya, kadang-kadang mereka lagu-lagu orang asing gitu katanya, bukannya lagu-lagu kita, makanya banyak orang kemudian menciptakan lagu-lagu dalam bahasa mereka, jadi sesuai dengan budayanya mereka gitu, sehingga mereka bilang, oh ini milik kami. Jadi, ya, Wycliffe punya target tahun 2025 dengan bekerja sama dengan semua badan penerjemah Alkitab lainnya, seluruh bahasa di dunia ini sudah mulai diterjemahkan yang diperlukan 2025 tadi. Jadi kalau misalnya diterjemahkan tidak ada permasalahan, jadi paling lama 2050 itu seluruh bahasa di dunia akan punya Alkitab sendiri. Perjanjian baru. Satu lagi. Ya, Pak. Bahasa Indonesia itu perkembangannya luar biasa ya. Karena ada banyak unsur, ada serapan dari bahasa-bahasa asing, ada serapan dari bahasa daerah, lalu memperkaya bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia terjadi perkembangan yang tidak sama dengan 20 tahun lalu. Evolusi juga. Iya, maksudnya begini, Alkitab dalam bahasa Burkina Faso, bahasa ibu itu, waktu diterjemahkan dulu 20 tahun lalu, ada nggak terjadi perkembangan bahasa sehingga akhirnya terjemahan dulu mesti perlu revisi? Ya, ada. Ada ya. Nah itu dia bikin tambah kerjaan. Ada. Karena yang sudah dibuat lalu mesti dilihat lagi, masih dipakai tak kata ini. Sekarang kan karena dia banyak pakai bahasa-bahasa lain campur gitu ya. Betul. Itu ada evolusinya juga. Bahasa
Kayak sekarang sedang dilakukan revisi untuk bahasa utamanya mereka yang itu bahasa Melayu itu udah mulai direvisi. Tapi memang benar Pak Denny itu bilang itu bahasa Indonesia itu banyak macamnya, dari bahasa Arab, dari bahasa Spanyol, ada dari bahasa Belanda, kadang-kadang itu. Kalau saya pergi ke sana pertama kali ini, mereka bilang dunia. Saya bilang saya ngerti nih ya. Itu bahasa mereka kan, bahasa mereka dunia. Artinya sama, dunia. Gitu. Kalau itu kan kita di sini gereja. Ya di Spanyol itu bahasa Spanyol itu gereja juga. Gereja cuman tulisannya agak berbeda. Nah, jadi banyak di Burkina itu juga pengaruh dari Arabnya masih banyak. Jadi bahasa Arab itu juga yang saya kenal di sini misalnya seperti apa. Kami tahun lalu tanpa diatur atau apa kebaktian misi yang khotbah dari baik. Dan kami merasa diberkati karena dia memberitakan firman itu benar-benar murni dari firman dari Alkitab. Karena banyak pengkhotbah ngomong mana-mana, tapi orang-orang dari penerjemah itu selalu memberitakan berdasarkan apa yang tertulis, dan itu jadi berkat. Jadi yang kemarin itu Pak Yenril ya, Ibu ya, dari Selandia Baru. Dia yang Bapak misi di sini, dan tapi merasa benar dan berkali share. Itu nanti udah bilang itu yang saya tahu. Iya. Ya, kupas dari bahasa. Iya, dia benar-benar setia dengan bahasa dan itu berkat. Coba dong dari bahasa Afrika gimana?